Selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya mau membongkar ya modus-modus oknum jaksa. Ya. Jadi kalau video-video kami sebelumnya ini mengungkapkan bagaimana cara polisi bermain, ya kan, di mana polisi bisa bermain, ya kan, kita akan memulai sesi kita dengan oknum jaksa. Jadi saya mau buka nih ke teman-teman ya, modus-modus yang dilakukan oleh oknum jaksa. Jadi terhadap jaksa-jaksa yang baik, ya kan, ini video bukan ditujukan kepada Anda, ya. Video ini ditujukan kepada oknum jaksa, ya, di mana saya mau membongkar modus-modus mereka. Oke, teman-teman. Jadi tugas kejaksaan itu kapan dia dimulai, ya kan? Yaitu ketika dia menerima SPDP, teman-teman, ya. Jadi kita tahu di dalam proses hukum itu ada yang namanya laporan polisi dulu. Jadi seseorang dilaporkan polisi. Nah, setelah adanya laporan polisi, ya kan, polisi biasanya melakukan penyelidikan dulu atau istilahnya hukumnya lidik. Masuk lidik dulu. Nah, ketika lidik, si terlapor itu akan di BA, berita acara, yang namanya klarifikasi. Jadi berita acara klarifikasi. Nah, di berita acara klarifikasi itulah teman-teman, ya kan, dimintain keterangan. Mintain keterangan baik si pelapor maupun terlapor. Habis itu biasanya dia periksa ahli. Habis periksa ahli dia gelar perkara. Gelar perkara internal ketika ada unsur pidana dan kira-kira memungkinkan menurut ahli, dinaikinlah menjadi sidik, teman-teman. Nah, berdasarkan KUHP itu jelas, setelah dinaikkan menjadi sidik penyidikan, itu polisi, penyidik itu wajib dalam batas waktu 7 hari memberitahukan kepada kejaksaan yang istilahnya SPDP. Surat perintah dimulai penyidikan. Jadi itu adalah surat yang diberikan oleh kepolisian kepada kejaksaan, ya. Jadi kalau level Polres itu ngasihnya ke Kejari. Jadi misalnya Polres Jakarta Selatan kasih ke Kejari Jakarta Selatan, Polres Jakarta Barat ngasih ke Kejari Jakarta Barat. Nah, kalau Polda Metro Jaya dia kasihnya kemana? Kasihnya ke Kejati, ya, Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau Mabes Polri, ya, kalau laporan polisi yang ada di Mabes Polri dia kasih langsung ke Kejagung. Oke, jadi dia disposisi itu yang namanya SPDP, ya. Jadi dikeluarkanlah surat perintah dimulai penyidikan. Disitulah jaksa tahu bahwa ada proses nih di kepolisian, dia mengetahui. Dan disitulah pertama kali jaksa bisa memantau. Oke. Nah, biasanya di SPDP itu belum banyak yang bisa dilakukan oleh jaksa selain memantau udah sampai di mana, ya. Nah, kapankah jaksa itu biasanya mulai bermain, ya kan? Adalah ketika berkas itu sudah ada tersangkanya. Ketika polisi sudah menetapkan tersangka, berarti kan yang dilanjutkan adalah pemberkasan, dikirim berkas ke jaksa. Ketika jaksa menerima berkas itu, ya, nah dia terima bolanya nih, atau berkas. Disitulah dia bisa mulai bermain. Permainan apa yang bisa dilakukan, ya? Pertama adalah P19 mati. P19 mati ini yang paling kejam, ya, yaitu adalah diberikanlah sebuah petunjuk yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik, ya, tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik. Contoh, ya kan, di dalam pidana ada yang namanya kesengajaan atau unsur kesengajaan yang bahasa Latinnya disebut mens rea. Jaksa bisa aja bilang, coba buktikan kesengajaannya. Nah, itu sampai mati juga nggak akan bisa dibuktikan itu, karena kesengajaan itu yang bisa membuktikan cuma orang itu sendiri sama Tuhan yang di atas. Ya, itu satu. Kedua, ya kan, dia bisa kasih P19 mati, contoh seperti yang dilakukan terhadap Indosuria kemarin, yaitu apa? Jadi jaksa ini memberikan petunjuk bahwa polisi ini wajib memeriksa seluruh korban. Dia udah tahu korbannya 15.600. Nggak mungkin lo bisa periksa semua. Dari 15.600, yang meninggal aja udah ada kok. Terus gimana mau periksa yang meninggal? Bangkitin dari kubur, kan nggak mungkin. Ya kan, disuruh ditanya. Lah itu udah pasti itu nggak mungkin punya 15.600 diperiksa semua. Kalau dia bilang seluruh
Peluru itu berarti tidak ada exception, tidak ada pengecualiannya. Semua harus diperiksa yang menjadi korban. Baik yang udah mati maupun udah pindah, gimana mau carinya itu. Jadi itu udah, itulah yang dinamakan istilah petunjuk P19 mati. P19 itu adalah petunjuk jaksa mengembalikan berkas ke kepolisian untuk melengkapi berkas, itu P19. Jadi di kejaksaan itu ada kode-kode teman-teman, P19, P18, P21, ya kan. Nah, itu kalian kalau mau tahu, googling aja lah, ya, googling. Karena saya sendiri pun juga nggak hafal seluruh kode-kode teman-teman, ya. Nanti ada P37, banyak dia kasih petunjuk P. Kenapa P? Singkatan dari penuntutan situ, ya. Jadi dikasihlah P19 mati. Mati itu berarti udah nggak bisa ada luang situ. Nah, ada modus kedua, yaitu bukan P19 mati, tapi untuk mengulur P19. Ya, jadi yang dia lakukan misalnya minta audit. Jadi jaksa suruh polisi, kamu lakukan audit. Tujuannya apa? Di situ diminta untuk lakukan audit. Biasanya kalau udah ada penahanan dimintain audit, itu biasanya nanti tersangkanya akan lepas tuh. Karena kenapa? Audit itu normally perusahaan aja tuh 6-8 bulan. Itu baru selesai audit. Jadi kalau ditahan di kepolisian, itu normalnya penahanan di kepolisian tuh 2 bulan. 20 plus 40 hari. Kalau ancaman hukumannya 9 tahun ke atas, bisa sampai 4 bulan, yaitu 20 plus 40 plus 30 plus 30 lagi perpanjangan nih. Ya, jadi total 4 bulan atau 120 hari. Jadi kalau dia minta audit, suruh audit, itu udah pasti orang bisa lepas tuh, bebas demi hukum. Kenapa? Masa penahanan 4 bulan itu habis. Ya, auditnya belum selesai, teman-teman di situ. Nah, itu modus kedua untuk mengulur. Ada modus ketiga, teman-teman, yaitu dilakukanlah P19 2 kali atau 3 kali. Nah, peraturan kejaksaan yang baru, Perja yang baru ini, itu dia bilang hanya memperbolehkan 1 kali P19 di situ. Jadi mereka minta supaya polisi ini lebih berhati-hati, ya, dan itu akan lebih mempersulit. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya kalau udah di P19 2 kali ini teman-teman, ya kan, kebiasaan di kepolisian adalah melakukan gelar perkara. Jadi kalau udah tersangka, dilimpahin berkas, dibalikin sekali P19. Dicoba dilengkapi nama polisi, balikin lagi ke kejaksaan. Sama kejaksaan dianggap belum lengkap, dibalikin lagi yang kedua kali. Nah, saat dikembalikan yang kedua kali itulah polisi nanti akan melakukan gelar perkara biasanya. Kenapa nih, pasalnya di mana kok nggak bisa balik-balik, ya kan? Nah, di situ memberikan luang dengan adanya gelar perkara, seperti yang kita bilang kemarin, modus di kepolisian, yaitu gelar perkara untuk jual beli kasus atau untuk oknum bisa bermain di situ, ya. Jadi oknum bisa bermain, kalau polisi baik nggak bakal bermain, ya. Oke, nah itulah jaksa pertama kali oknum jaksa bisa disuap. Jadi untuk ketika masuk ke sana agar supaya P19 mati, atau P19-nya diulur, dibebas dulu, ya kan? Atau di situ kan dikasih disuruh P19 2 kali. Situ ini 3 nih permainan yang bisa dilakukan P19. Tujuannya apa sih? Kalau nggak P19 berarti itu tidak akan masuk ke persidangan, teman-teman. Ya, nggak akan masuk ke persidangan. Itu modus pertama yang biasanya dilakukan oleh kejaksaan, ya, untuk dia menerima suap. Jadi permainan pertama adalah di situ. Kedua, teman-teman, adalah main pasal. Main pasalnya ada 2 macam. Pertama adalah biasanya polisi itu kan sering memberikan ancaman pasalnya banyak lah di situ. Misalnya tipu gelap 372, 378, TPPU, ya kan? Wah, ada 3 pasal tuh di situ. Nah, jaksa bisa bermain. Yang pertama adalah lu mau alternatif kumulatif nih, ya kan? Alternatif atau kumulatif. Kalau alternatif dipilih salah satu, teman-teman, ya kan? Jadi misalnya kalau penipuan ya udah 4 tahun aja di situ, toh. Kalau penipuan dan penggelapan dikumulatif berarti 4 tahun plus 1/3 lagi dari sini. Ancaman hukumnya bisa lebih tinggi, teman-teman, ya. Nah, jadi di situ pertama kita bisa bermain, ya kan? Mau alternatif atau kumulatif. Kalau alternatif nanti di dakwaan itu dia akan tulisnya pakai atau. Jadi misalnya penggelapan atau penipuan 378 atau 372,
gitu kan, pakai atau. Nah, waktu di polisi belum ada, teman-teman. Kalau waktu di polisi masih 378 dan atau 372 dan atau TPPU. Selalu kalau di polisi gitu. Nanti di jaksa baru dia yang menentukan. Jadi pertama teman-teman bisa bermain tentang itu tadi pasal. Mau alternatif kumulatif nih, itu satu yang biasa diperjualbelikan. Sama oknum ya, jaksa. Permainan kedua yang biasa dijualbelikan oleh oknum jaksa adalah ya kan, apa? Buang pasal, teman-teman. Buang pasal. Jadi misalnya 372, 378 TPPU, ya udah buang TPPU-nya yang paling tinggi. Atau misalnya ada pasal kayak dulu saya dibilang menculik, ya kan? 328 menculik, mencuri katanya, saya 362 dan lain-lain. Jadi pasal yang tertinggi nih dibuang nih, ya. Ya, jadi waktu itu pasal penculikan tuh dibuang di kejaksaan 328 karena itu ancaman hukumannya 12 tahun, teman-teman. Ya, jadi bisa dibuang nih pasal yang tingginya. Jadi itu yang kedua tuh, buang pasal namanya ya. Modus jaksa nih, buang pasal. Modus jaksa yang ketiga di situ. Jadi tadi yang pertama alternatif kumulatif ya, mau didan atauin, kedua buang pasal di situ yang bisa dilakukan oleh jaksa. Ya, jadi banyak yang dia bisa lakukan di sini tentang dakwaan ini, teman-teman ya. Nah, ini permainan pasal. Selain ini apalagi permainan? Permainan untuk ngelepasin orang, teman-teman ya. Jadi ada beberapa perkara jaksanya lebih pintar, lebih high class, ya, lebih smart. Jadi menurut dakwaan kalau kita baca pasal 143, dakwaan itu wajib cerlaskap, cermat, lengkap, ya. Jadi harus itu cerlaskap ya, harus cermat, harus lengkap, harus baguslah di situ dibikin itu dakwaan. Nah, salah satunya adalah contoh dakwaan itu harus ada tanda tangan. Ya, juga harus ada tanggal, teman-teman. Nah, sudah ada beberapa kasus yang dakwaannya itu nggak ada tanggal atau nggak ada tanda tangan. Apa yang terjadi? Akhirnya dieksepsi. Ketika dieksepsi, akhirnya dakwaan itu dibatalkan demi hukum, teman-teman ya. Orang bisa lepas di situ, bisa dilepaskan nih dari eksepsi. Nah, jadi disitulah teman-teman orang bisa bermain. Satu dari pasal yang tadi ya, kumulatif. Terus kedua, kita bisa buang pasal namanya kan. Pasal mana yang dibuang nih gitu. Nah, apalagi yang bisa dimainkan oleh jaksa? Tentu penahanan, teman-teman. Jadi biasanya kalau di polisi ditahan, di jaksa juga ditahan. Kalau di polisi ditahan, di jaksa tidak ditahan, biasanya ada koordinasi tuh. Ya, jadi oknum polisi itu bukan oknum polisi, oknum jaksa itu dia punya tarif untuk penangguhan penahanan. Ya udah lu nggak gua tahan deh, ya kan? Tapi ini dong kasih, ya saya tangguhkan. Itu bisa jadi permainan oknum di situ, ya toh. Apalagi yang bisa dimainkan di kejaksaan, yaitu tuntutan, teman-teman. Jadi kalau ancaman pidananya 6 tahun, ya kan, tuntutan mau berapa? 2 tahun, ya udah lu bayar gua 300 juta misalnya kan. Tuntutannya saya kecilin di sini. Jadi 2 tahun aja deh, jadi setahun, itu sering. Atau kalau kita di pihak lawan, ya kan, kita bisa bayar untuk celakain musuh. Jadi kalau ancaman 6 tahun, bisa kalau kita di pihak yang meringankan, kita bisa minta jaksa, udah deh, jaksa minta duit untuk kita ringankan. Tapi dia juga bisa beratin, teman-teman. Ya kan, jadi ada kadang-kadang ada kasus yang sama, tapi pesanan di situ ancamannya bisa tinggi. Contoh yang Budi Meli, teman-teman. Jadi Budi Meli itu juga sama sebenarnya dikriminalisasi. Kenapa saya bilang dikriminalisasi? Kerugian yang dilakukan oleh Meli itu cuma 9 juta perak, teman-teman. 9 juta perak. Ya, yang si Budi lakukan itu cuma 16 juta, teman-teman. Coba logika aja, 9 juta perak seseorang ditahan selama 2 tahun setengah, ya kan? Itu biayanya aja udah berapa penahanan, teman-teman. Ya kan, itu nggak worth it. Ya kan? Nah, tapi karena lawannya itu adalah Allianz, yang waktu itu pegang adalah si Lukas, ya kan?
tuntutan dari jaksa, si jaksa Sru waktu itu menuntut, ya kan, itu tuntutannya 5 tahun teman-teman. 5 tahun katanya. Pemalsuan tuh ancamannya 6. Ancaman 6, dituntutnya 5. Udah sangat mendekati ancaman nih. Padahal kerugiannya cuma 9 juta perak. Belum dipotong premi yang sudah dibayarkan. Belum dipotong premi yang sudah dibayarkan oleh si Meli tersebut, teman-teman, ya. Jadi kalau dipotong premi paling kerugian berapa dari 6 juta rupiah? Paling 3 juta kali di situ. Jadi ini jelas sekali pesanan di situ, ya. Tapi hakimnya masih agak baik waktu itu. Jadi tuntutan 5, divonis hakim 2,5 tahun di situ. Tapi tidak dibanding oleh Budi sama Meli. Kenapa? Yang saya dengar mereka ada kesepakatan untuk jeblosin saya. Jadi si Budi Meli ini infonya diminta oleh jaksa untuk nanti ketika di sidang bersaksi buruk tentang saya, teman-teman, ya. Jadi tadinya jaksa mau banding, cek aja deh di dia punya SIPP. Tadinya jaksa mengajukan banding, tapi abis itu dibatalkan oleh jaksa. Jaksa nggak jadi banding, teman-teman. Ya, jadi jalaninlah dia 2,5 tahun. Nah, itu main tuntutan, teman-teman, main tuntutan, ya. Jadi disinilah kita biasa oknum-oknum itu bisa bermain, teman-teman. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Waktu itu saya baru pulang dari Amerika, ya kan, ada masalah rebutan sama anak. Saya juga ada lawyer, mantan istri juga ada lawyer. Saya dituduh penculikan, padahal anaknya masih anak saya sendiri dan dari umur setahun sampai sama saya sampai sekarang di situ. Jadi sebenarnya celah hukumnya nggak ada itu penculikan anak, ya, teman-teman. Jadi pihak lawan ini ngebom di situ, nyogok lah di sana. Jadi polisi waktu itu masukin saya pasal penculikan agar supaya saya bisa ditahan dulu situ. Jadi ini banyak modus-modus brengsek mereka, teman-teman. Jadi hal yang sama, jaksa-jaksa ini juga punya modus, ya. Nah, disitulah makanya banyak orang selalu komplain, wah jaksa, ya kan, jaksa itu ternyata punya cara juga untuk bermain, ya kan. Jadi banyak orang biasa, wah polisinya mintanya tinggi, ya kan, udah susah lah, kita nggak punya duit buat sana. Nah, orang yang biasa nggak mampu di polisi, dia nanti akan tunggu sampai kejaksaan dan coba bermain di kejaksaan situ, teman, ya. Jadi dia berusaha main di kejaksaan, ya udahlah, tuntutannya aja direndahin di situ. Sehingga dengan tuntutan direndahin, dia bisa tok keluar itu sering, teman-teman, ya. Jadi kalau kita lihat oknum-oknum kejaksaan itu banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Ya, apalagi modus P19 mati, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat terutama investasi-investasi bodong inilah, ya. Jadi jaksa itu juga dugaan saya adalah mereka melakukan itu yang P19 mati karena bukti P19-nya kan udah di saya, ya. Nanti saya akan mintakan lagi untuk bukti-bukti yang lain, ya. Jadi kayak binomo nih kayaknya lagi susah buat naik. Nanti kita lihat nih yang lain-lainnya nih, ya. Bagaimana nasibnya di kejaksaan, teman-teman. Ya, karena disinilah biasanya mereka bermain. Oknum-oknum itu bermain. Kenapa saya bilang seperti itu? Buktinya juga udah ada. Kemarin ini saya udah sempat melaporkan satu oknum kejaksaan, ya, yang dimana saya laporkan di Jamwas dan dicopot setelah melalui sidang etik. Di sidang etik tuh langsung tuh Jamwasnya turun langsung. Jadi yang saya ngomong ini bukanlah sebuah hoax, ya, bukan bermaksud mencemarkan kejaksaan, tidak. Saya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara oknum jaksa bisa bermain, teman-teman. Supaya apa? Nanti supaya teman-teman bisa menghindari, ya, di situ. Supaya bisa menghindari. Jadi jaksaan ini apalagi yang kasus-kasus kelas berat yang puluhan triliun, dia lihat, wah di polisi aja lama nih, 2 tahun kagak ditahan, ya toh. Ini kayaknya dijadiin ATM berjalan nih. Aduh, masa polisi doang yang dapat duit? Gue juga mau, katanya kan, kata kejaksaan. Dia nunggu dong, ya kan. Jadi di polisi udah diperes, di kejaksaan mau diperes lagi tuh buahnya, ya kan. Situ, ya lu mau main apa deh? Lu mau main tuntutan, mau main apa? Ya udah P19 mati, itu biasanya paling mahal, teman-teman.
Karena kalau P19 mati itu berarti nggak bisa berjalan. Ya, kalau saya justru malah sama Pandana Baban dituduh dia tulis di majalahnya tuh jaksa diduga menerima sesuatu, ya kan? Kan lucu kalau dibilang saya nyuap jaksa. Udah jaksa tajam begitu sama saya, kok saya dibilang menyuap? Kan ini udah jelas-jelas gitu loh ya. Kalau misalnya saya suap, seharusnya jaksanya lembek dong. Masa udah terima duit dari saya terus dia kenceng sih di situ ya. Jadi teman-teman, jadi kalau kita lihat jaksa yang nyantai, udah ketok, udah disamain, lihat deh, sering itu. Kalau teman-teman sering lihat persidangan, ya kan, tuntutannya dibikin mendekati dia masa ditahan. Jadi kalau dia ditahan 8 bulan, ya udah tuntutan misalnya 12 bulan, nanti vonis 9 bulan, karena dia udah jalan 8 bulan. Jadi tok keluar, ya. Jadi biasa permainan di jaksa di situ, jaksa yang ngatur tuh, jaksa yang accumulate. Dan seringkali jaksa ini juga yang menjadi penghubung untuk masuk ke hakim, teman-teman, ya. Jadi brengseknya mereka ini, oknum-oknum kejaksaan ini seperti itu, ya. Jadi ada jaksa yang baik, teman-teman, tapi ada juga jaksa yang oknum. Nah, saya mau memberitahu teman-teman, ya, di kejaksaan apa yang biasa terjadi. Selanjutnya adalah modus pinjem pakai. Apa itu modus pinjem pakai? Simple, teman-teman. Jadi ada mobil yang disita di situ, ya toh, barang sitaan lah. Barang sitaannya nanti yang disita misalnya ada mobil. Nah, mobil itu nanti bisa istilahnya pinjem pakai. Jadi, minta izin, udah pinjem pakai, diurusin nanti sama jaksa. Mobilnya keluarin dulu. Jadi contoh, teman-teman, ya kan? Lihatlah di perkara saya, teman-teman. Di perkara Alvin Lim itu, mobil kemarin saya lihat di kejaksaan udah nggak ada, teman-teman. Jadi ada sebuah mobil disita di kejaksaan, ya. Mobil Nissan, teman-teman. Nah, mobil Nissan itu saya lihat di kejaksaan udah nggak ada. Setelah saya cek, ternyata dari dealernya mengajukan pinjem pakai. Seharusnya mobil itu, teman-teman, mobil itu seharusnya hanya bisa dikeluarkan ketika sudah putusan. Ini dia bisa pakai istilah pinjem pakai. Nah, waktu itu pun, ya kan, saya ada rekaman menurut pengakuan ya dari orang leasing. Jadi saya ada rekaman pengakuan orang leasing. Dia bilang dia udah kasih jaksanya duit berapa puluh juta, dia bilang, untuk pinjem pakai, untuk diurus ya si jaksanya ini. Ini sekarang jaksa yang kembali menyidangkan saya. Jadi oknum jaksa ini bermain di pinjem pakai, minta duit situ ya. Jadi banyak hal ini yang menjadi celah buat oknum kejaksaan untuk bermain. Nah, itu yang patut kita awasi. Jadi kalau dibilang jaksa itu bersih, buktinya masih ada jaksa kayak Pinangki toh, ya kan? Jadi oknum itu ada dan tidak bisa dihindari, teman-teman, ya. Nah, jadi dalam video ini saya mau berikan dulu secara general, teman-teman. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan kepada teman-teman bukti real, bukti rekaman, teman-teman ya, bukti rekaman. Di mana rekaman ini mengungkap nih ya permainan jaksa, teman-teman ya. Apa yang bisa dilakukan oleh jaksa itu, saya ada rekaman-rekaman ya, teman-teman. Ya, jadi dalam jaksaan biasanya di ke jari deh ya, paling rendah tuh ke jari. Ada yang namanya jaksa penuntut, nanti di situ ada yang namanya kasipidum, ada yang namanya kajari ya. Jadi 3 itu biasanya bermain melalui kasipidum nih, teman-teman. Jadi kalau mau nego tuntutan apa ini ke kasipidum nih. Kejari biasanya nggak mau ke situ, cuma dia terima nih uang ya dari bawah ke atas. Saya ada bukti rekaman, teman-teman ya. Akan saya buka di rekaman berikutnya, di video berikutnya. Sekarang saya mau bicara secara umum dulu nih, teman-teman. Biar supaya masyarakat, netizen tahu dulu secara umum bagaimana permainan-permainan ya. Karena kan nggak semua penonton saya ini adalah lawyer atau orang yang mengerti hukum. Jadi supaya bisa jelas apa itu ini, apa itu ya. Jadi dakwaan itu, teman-teman, adalah surat yang dibikin oleh penuntut umum ya, ketika dia mendakwa seseorang bersalah ya, ketika dia mau menuduhkan seseorang itu dia masukin dakwaan. Makanya kalau udah di pengadilan udah pembaca dakwaan, disebutlah orang itu terdakwa, teman-teman ya.
Jadi ini yang biasa dilakukan, yang bisa dilakukan ya. Terus yang terakhir yang bisa dilakukan oleh oknum kejaksaan adalah ketika eksekusi, teman-teman, eksekusi ya. Jadi misal dieksekusi ada balik gitu loh. Barang ini dikembalikan ke si A, ke si B, ke si C. Nah itu biasanya untuk dijalanin dia minta duit juga, minta duit lagi. Kan kamu mau eksekusi nih, ayo dong minta di situ ya. Jadi itulah celah-celah teman-teman, celah-celah di mana bisa bermain ya. Saya recap lagi ya teman-teman. Pertama adalah meminta agar supaya di P21 dan ditahan. Jadi kalau misalnya seseorang itu teman-teman, kita misalnya sebagai pelapor, kalau pelapor kita dekat ke jaksa, apa yang kita minta? Kita pasti minta P21 tahan. Pasti permintaan kita. Kenapa? P21 agar supaya berkas dianggap lengkap dan ditahan ya. Di kejaksaan itu normally sekitar 200 juta teman-teman. Itu dikejari. Ya, jadi praktek-praktek suap itu kalau mau P21 tahan itu mereka minta segitu teman-teman, antara 150 sampai 200. Itu kalau melalui Kasipidum. Kalau kasusnya berat biasanya harus ACC lagi ke kejarinya. Minta duit lagi, harus kasih lagi di situ. Ya, untuk P21 tahan. Kalau enggak, ya kan, dia akan persulit. Lu kagak kasih gua duit ini, kagak ada duitnya. Udahlah gua balikin ke penyidik. Sampai penyidiknya stres dibalikin terus. Karena kenapa? Petunjuknya nggak habis-habis, teman-teman. Akhirnya penyidiknya stres, petunjuk nggak habis-habis, udahlah gua hentikan aja lah ini perkara. Nah, itu permainan yang bisa dilakukan kalau kita sebagai pelapor. Ya, jadi oknum itu mengambil keuntungan tuh bisa ambil dari dua belah pihak, kiri dan kanan diambil, teman-teman. Jadi dari kiri ya udah ya, gue P21 ya dan tahan. Tapi nanti ketika tuntutan dia main sama pihak terdakwa, ya kan? Ya udah lu kasih gue duit berapa, tuntutan lu gue entengin, ya kan? Jadi dia bisa condong nih kalau jaksa. Gue mau pihak kiri atau kanan nih, tergantung nih. Yang ngasih gue siraman mana lebih gede, ya toh? Tapi kalau kita dari sisi terdakwa atau dari sisi tersangka, kita mau bermain sama jaksa, pasti kita minta apa? P21 mati aja udah di situ, ya kan? Dibalikin atau P19 terus. Itu yang pertama tadi yang saya bilang, teman-teman ya. Sebelum itu limpah berkas kejaksaan itu yang jaksa bisa lakukan, oknum jaksa bisa lakukan. Kedua adalah teman-teman ya kan main pasal tadi. Ya kan, yaitu pasal itu dihilangkan atau alternatif kumulatif di situ. Ini yang bisa dilakukan teman-teman ya. Jadi jaksa itu punya wewenang untuk menghilangkan pasal atau membuat alternatif dan kumulatif sehingga ancaman pidana besarnya itu bisa turun, teman-teman ya. Jadi biasanya polisi itu zaman sekarang selalu masukin pasal kumulatif itu, teman-teman. Selalu masukin pasal berlapis itu polisi biasanya ya. Pasalnya A, B, C, D, E, F. Waduh, sebanyak mungkin dimasukin deh sama polisi, nanti terserah jaksa mau di mana. Jadi jaksa bisa ngilangin pasal kalau dia mau. Ya kan, atau dia bikin alternatif kumulatif di situ. Ya, terserah jaksa nih maunya apa nih di situ, ya toh. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan dalam pasal. Ketiga yang tadi kita bilang adalah untuk penangguhan penahanan. Ya, jadi kalau mau ditangguhkan ya udah kasus jalan, tapi tangguhkan ya, kalau enggak tahanan kota ya, jadi bisa di luar. Itu minta duit juga kadang. Ya, teman-teman. Dan permainan lainnya adalah permainan sakit, teman-teman, ya. Permainan sakit. Jadi gini. Jadi kalau di kejaksaan dia sakit di situ, maka yang bisa dilakukan adalah jaksa itu biasa mengeksekusi, ya toh. Oh, dia sakit nih, ya udah dibantar aja atau diiniin ke rutan. Nah, di rutan itu biasanya atau di rumah sakit fasilitasnya lebih enak di sana, teman-teman ya. Kalau di penjara kan pasti dia punya fasilitas itu terbatas. Nah, kalau di rutan fasilitasnya lebih bagus, teman-teman. Apa itu fasilitasnya? Ya, fasilitas bisa menggunakan telepon. Kadang yang namanya rumah sakit ada AC-nya, teman-teman ya. Itu bayar biasanya. Lu mau istilahnya liburan lah. Lu mau liburan di luar berapa lama nih? Apalagi kalau rumah sakit ya, teman-teman. Rumah sakit Bayangkara atau RS4 ya. Saya pernah, teman-teman, yang waktu saya ditahan pertama kali itu ya kan, kita lawyer saya ini bermain sama kejaksaan. Hampir tiap hari saya nggak pernah di penjara, teman-teman.
saya di rumah sakit. Nah kalau di rumah sakit itu lebih bebas. Kenapa? Nanti dikawal oleh suster satu sama polisi satu, kita bisa setiap hari keluar teman-teman. Jadi dulu ya teman-teman, ini ketika anak saya masih umur setahun nih, belasan tahun yang lalu, saya masih bandel-bandelnya ya kan. Kalau malam itu saya keluar teman-teman ke Alexis teman-teman. Jadi dalam tahanan itu dikawal, penjaganya satu, jaksa juga tahu gitu kan. Jaksa tahu, dia tutup mata, udah lu yang penting kan lu sakit kan gitu kan. Jadi kasih duit tuh kita ke jaksa, kasih duit ke pengawalnya, kasih duit juga ke rumah sakitnya juga dikondisikan ya. Sehingga apa yang terjadi setiap hari, setiap malam itu saya selalu di Alexis nyantai. Jadi berendam di spa, nyantai, makan ya kan, sapo seafood di situ, ngeliat cewek cantik-cantik toh di Alexis dulu kan. Dan main cewek di sana, prostitusi legal di sana ya, itu udah jadi rahasia umum teman-teman ya. Udah jadi rahasia umum, semua orang tahu lah, tapi nggak bisa dibuktikan aja itu ya. Nah itu bisa dilakukan dengan koordinasi dengan jaksa teman-teman. Jadi inilah apa yang uang bisa beli di kejaksaan ya. Bukan maksud saya mengajari teman-teman, jadi untuk supaya teman-teman waspada. Jadi kalau kalian misalnya jadi pelapor, kalian harus waspada si lawan ini akan bermain apa nih kalau pelapor nih kan. Wah, dia akan bermain P19 mati misalnya. Repot kita kalau pelapor, kita sebagai pelapor dia sogok oknum jaksa terus P19 mati, kasusnya hilang itu. Ya toh, mati udah itu kasus toh. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya, melalui video ini saya harapkan adalah satu, adanya pembenahan di kejaksaan teman-teman ya. Jadi udah nggak zaman lagi ya kayak sekarang ini, Jampidum, Jaksa Agung ya tutup mata membodohi masyarakat. Itu udah nggak zaman dengan P19 kasus investasi bodong Indosuria. Kenapa? Kemarin belum lama PT WBN baru naik ke kejaksaan ya toh, sama ditahan juga di Mabes, kagak ada diminta tuh audit, kagak ada minta untuk periksa seluruh korban, kagak, cuma yang di BAP doang ya kan. Nah makanya kenapa kita bisa curiga ketika dilakukan tebang pilih dalam pemenuhan petunjuk teman-teman ya di situ. Jadi video ini juga saya tujukan kepada Jaksa Agung. Tadi saya sudah bongkar ya di mana oknum-oknum bisa bermain di situ teman-teman ya. Dan sampai sekarang contoh jaksa yang menyidangkan saya pun tidak dihukum oleh kejaksaan ya. Masih menyidangkan lagi di situ kasus yang sama. Padahal dia sudah terbukti ya kan, sudah diaduin menerima suap, ada rekamannya juga itu dari pihak leasing. Pihak leasing mengakui uangnya itu dikasih ke jaksa tersebut, dan saya ada rekaman dari orang leasing tersebut ya teman-teman. Jadi di sini bukti bahwa penanganan dari kejaksaan untuk memberantas oknum jaksa itu kalau menurut saya masih cuma omong kosong teman-teman ya. Jaksa Agung mau membenahi itu masih omong kosong, itu satu. Kedua ya kan, bagaimana Jaksa Agung bisa adil kalau seseorang seperti saya diadili 2 kali ya kan, diadili 2 kali, dipaksain kayak begini. Bahkan yang paling aneh lagi ya kan, jaksa-jaksa, oknum-oknum jaksa tersebut memaksakan kepada hakim agar supaya saya ditahan. Ini yang lucu ya kan, ini yang lucu. Jadi upaya penahanan itu kalau di KUHP disebut adalah upaya paksa ya, namanya upaya paksa. Kenapa? Karena dia mencederai hak asasi manusia ya. Ini oknum jaksa yang bermain di kasus saya bicara tentang faktual ya. Jadi ada jaksa ini yang namanya si Sru Astuti. Ketika sidang waktu itu, dia minta sama hakim yang mulia, hakimnya waktu itu namanya Asyadi Sembiring. Yang mulia hakim, saya minta Alvin Lim supaya ditahan karena dia sakit, nggak hadir-hadir terus. Orang sakit ditahan, bukannya orang sakit masuk rumah sakit, tapi orang sakit disuruh ditahan. Hakim bilang, Ibu jaksa, kamu ngerti hukum tidak Ibu jaksa? Alvin ini sudah menjalani masa tahanan maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kalau dalam masa persidangan maksimal
penahanan yang boleh dikenakan terhadap saya adalah 90 hari atau 3 bulan. Dan itu sudah saya jalanin full 3 bulan. Nah, kenapa di KUHP itu diberikan masa maksimal? Diberikan masa maksimal karena untuk menghindari adanya pelanggaran HAM. Karena seseorang itu harus ada kepastian, diberikan waktu. Nggak bisa dong orang, wah saya tuduh kamu, saya dakwakan kamu melakukan pencurian misalnya, saya tahan. Berapa batas waktu penahanan? Kagak ada batas waktu. Ya kan? Jadi 5 tahun ditahan dalam sidang. Proses persidangan 5 tahun, dia bikin lama, sidangnya dilama-lamain 5 tahun ditahan. Kan lucu, nggak boleh kayak gitu. Ancamannya aja 4 tahun. Makanya itulah dibikin ada maksimal. Kemarin itu saya udah ditahan 9 bulan, teman-teman. 4 bulan di kepolisian mentok saya ditahan, 2 bulan di kejaksaan mentok, dan di pengadilan 3 bulan mentok itu udah saya jalanin. Jadi saya 1 hari pun udah nggak boleh ditahan. Tetapi yang namanya oknum jaksa, inilah yang saya bilang teman-teman, antara jaksa ini kagak ngerti hukum atau jaksa ini oknum. Jadi dia memaksakan kepada hakim untuk melawan hukum acara. Sehingga apa? Supaya hak asasi manusianya itu hilang. Itu nggak boleh. Ya, nah oknum yang seperti ini sama kejaksaan dipelihara teman-teman. Bukan dikeluarin tapi dipelihara. Ya, tapi ya udahlah, namanya itulah saya bilang ya kan. Bukan hanya di kepolisian, di kejaksaan pun banyak mereka bermulut manis. Petinggi-petinggi, jenderal-jenderal kejaksaan banyak yang bermulut manis di situ, oknum ya. Jaksa Agung pun kalau memang dia mau tegas ya kan, masa si Pinangki hukumannya rendah begitu toh? Kenapa jaksanya tidak mau mengajukan banding atau kasasi? Kan lucu teman-teman. Ya kan, dihukumnya sangat rendah di situ. Tapi balik lagi teman-teman, itulah hukum tumpul ke atas. Jadi di kejaksaan pun tumpul ke atas, tapi tidak terhadap Alvin Lim, tidak terhadap Budi Meli. Merugikan 9 juta perak, tuntutan 5 tahun. Ya kan, terhadap Pinangki tuntutan 4 tahun. Itu mantap. Ya kan, mantap. Ya, merugi koruptor, korupsi, ya kan, dituntut lebih rendah dibanding terhadap kerugian asuransi yang 9 juta perak di situ. Makanya patut kita acungkan jempol karena sekarang ini kejaksaan isinya banyak oknum-oknum, teman-teman. Ya, saya bilang banyak oknum-oknum kejaksaan. Mereka berlomba-lomba untuk bagaimana memperkaya diri mereka di situ, ya. Nah, nanti bagian dari episode saya sebelumnya saya bongkar dan saya beritakan tentang oknum Polri. Kali ini saya akan bongkar tentang oknum jaksa. Kenapa? Ya kan? Jadi oknum jaksa itu ya seperti saya bilang, kadang nggak bisa dipercaya teman-teman. Ya, kasus Indosuria ini kita juga ada pembicaraan teman-teman ke bintang 1, bintang 2, bintang 3 di situ ya. Jadi yang mereka lakukan di situ sama teori dengan praktek hukumnya berbeda. Jadi nanti kita lihat aja komitmen Kejagung, kan Kejagung bilang kan bahwa mereka mengatensi skema ponzi investasi bodong. Kita lihat nih, pada lepas nggak di tangan Kejagung, ya toh? Bisa P21 nggak kalau dibalikin terus sehingga nggak bisa P21? Disitulah ada oknum teman-teman ya. Jadi feeling saya nih nanti Indosuria itu yang saya dengar itu sudah main, udah masuk teman-teman ya. Informasi yang saya dapatin kenapa dia bisa P19, sudah ada oknum mereka merapat ke kejaksaan teman-teman ya. Jadi di kejaksaan tentu karena yang mengurusi Jampidum situ kan, Jampidum dan jajarannya patut kita curigai ada oknum di situ yang masuk angin ya. Saya nggak mau sebut siapa oknum tersebut ya kan, tapi oknum itu sangat sakti, adalah oknum yang bisa memberikan teman-teman yaitu P19 mati di situ ya. Selama ini saya nggak mau bongkar karena saya pikir ya kejaksaan ini masih lurus teman-teman. Jadi kemarin saya pikir nih kejaksaan masih lurus. Makanya ada yang suruh saya serang ke kejaksaan, Jaksa Agung. Jadi ada orang suruhannya bintang 3 di Kejaksaan Agung minta saya laporin Jaksa Agung ke kepolisian dugaan ijazah dan KTP dia ya yang juga palsu. Saya tolak waktu itu karena saya pikir ini Jaksa Agungnya baik nih ya. Jadi Jaksa Agungnya mau membenahi. Ternyata ketika saya melihat
orang yang udah disidangin aja masih mau disidangin lagi, dan ternyata oknum jaksa yang saya pikir sudah dipenalize, karena ketika itu saya adukan, itu Jamwas sudah ngomong, wah itu jaksa yang ngadilin kamu kemarin, yang menyidangkan sudah kita penalti. Ternyata kok kagak ada itu ya. Sama istilahnya kayak Polda ya, Kapolda ngomong tour of duty, dia lagi jalan-jalan itu. Sekarang boro-boro dia ada perbaikan ya teman-teman. Jadi oknum itu biasa susah untuk berubah teman-teman. Nah karena saya lihat kejaksaan ini mulai nggak benar, disitulah teman-teman saya hajar. Ya, jadi video saya berikutnya bukan hanya kepolisian, saya akan bongkar teman-teman praktek-praktek dan oknum-oknum jaksa itu. Biar supaya teman-teman tahu, ya biar supaya Indonesia tahu, ya kan, bagaimana bejatnya industri hukum. Kalau kemarin, ya kan, Mahfud itu hanya bicara secara kiasan bahwa ada oknum jaksa, ada oknum polisi, itu secara garis besar teman-teman. Nah saya akan sorotin nanti satu persatu sampai kecil pakai mikroskop ya teman-teman. Jadi ini loh modusnya, di tuntutan bisa ini, di dakwaan bisa ini, ya kan, bisa bermain di pasal, bisa bermain di P19, bisa main di penahanan, banyak yang mereka bisa bermain teman-teman ya. Tadi garis besarnya udah ada. Nah nanti video selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus teman-teman ya. Jadi biar supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi di situ masuk teman-teman ya. Masih ada lagi nanti modus expose teman-teman. Jadi di dalam perkara-perkara itu ya mereka bisa punya modus. Kalau di kepolisian namanya gelar perkara, kalau di kejaksaan modusnya itu namanya expose. Sama gelar perkara itu sebenarnya. Tapi gelar perkara di kejaksaan namanya expose teman-teman ya. Expose atau eksaminasi itu bisa dilakukan. Ya, jadi tujuannya sama kayak gelar. Tapi hasilnya juga bisa merubah. Yang tadinya misalnya penuntutan bisa dianggap bisa dihentikan sama dia penuntutannya ya. Kalau di kepolisian namanya SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Kalau di kejaksaan namanya SKP2, surat keputusan penghentian penuntutan teman-teman ya, SKP2. Jadi ini sedikit pengetahuan untuk teman-teman agar teman-teman ngerti dulu nih secara general ya, apa kewenangan jaksa ya toh, modus mana yang dia bisa bermain di situ teman-teman ya. Dan nanti di video saya selanjutnya akan lebih saya jelaskan satu persatu teman-teman ya. Jadi bagaimana, balik lagi saya bertanya, bagaimana ya seorang penjahat atau bagaimana ada oknum jaksa malah mau mengadili orang yang benar. Itu yang lucu nanti kan. Oknum jaksa berseragam ya kan, dia nerima suap, di proses saja tidak. Itu kan yang lucu teman-teman ya. Jadi hal yang seperti ini saya sangat anti, makanya saya sangat benci dengan oknum. Saya sangat benci dengan oknum ya. Maupun itu oknum jaksa, oknum polisi, oknum lawyer. Yang namanya oknum itu udah gak enak aja teman ya. Jadi istilah sampah itu baunya sudah menyengat ya. Apalagi dalam kasus saya ini, yang saya dengar nih, kasus saya mau disidangkan lagi. Nanti teman-teman bisa lihat ya, kasus sepele kayak begini, jaksanya lebih banyak dari jaksa Habib Rizik teman-teman. Jadi lebih banyak dari jaksa kasus teroris. Jadi jaksa penuntut di kasus saya ini katanya ada belasan teman-teman, gila gitu ya, informasinya yang saya dengar ya. Dan itu sudah pesanan titipan dari banyak pihak. Jadi ya gitulah teman-teman ya. Indonesia tidak bisa dipungkiri masih adalah negara mafia hukum. Jadi hukum itu masih belum bisa ditegakkan dengan benar. Dan disitulah teman-teman ya, wajib ada perubahan. Kalau Mahfud MD udah bagus bicara, tapi yang dikurang oleh Mahfud MD adalah tindakan teman-teman. Seharusnya yang seperti itu dia sarankan ke presiden, copot-copotin teman-teman ya. Dan jaksa agung sebenarnya jangan cuma ngomong doang. Jaksa yang seperti itu copot ya toh. Ini kagak
ini masih aktif di situ dan masih menjalankan tugas seperti biasa. Dan jaksa ini seperti jaksa kagak ngerti hukum, teman-teman. Orang udah bebas demi hukum kok masih mau ditahan, ditangkap, itu nggak boleh. Penangkapan dan penahanan atau upaya paksa itu sudah hilang ketika, teman-teman, ketika orang itu sudah bebas demi hukum. Makanya itulah namanya bebas demi hukum, dibebaskan. Jadi upaya paksa itu udah nggak boleh dilakukan. Dia kooperatif atau nggak kooperatif, itu sudah tidak boleh dilakukan upaya paksa, teman-teman. Jadi upaya paksa itu diberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum dengan waktu yang terbatas. Karena kenapa? Untuk menjaga hak asasi manusia, hak yang terbatas. Jadi dia boleh menangkap, menahan, tapi dalam waktu terbatas, yaitu kalau 90 hari, 90 hari. Nggak boleh lebih dari situ, terus orang masih ditangkap, ditahan, itu nggak boleh, teman-teman ya. Apalagi ini jaksa memerintahkan supaya bisa ditahan lagi. Itu ngawur itu, teman-teman. Yang bicara kayak gitu ngawur, dan itu wajib ditindak sebenarnya oleh Jaksa Agung. Kasih pelajaran, suruh sekolah lagi tuh. SH-nya nggak tahu itu lulusan mana itu. Ya kan, mungkin lulusan ijazahnya mungkin tidak terdaftar dikti juga kali itu ya. Jadi banyak jaksa-jaksa ini ngawur, teman-teman, di jalanan, bukan hanya polisi sebenarnya ya. Cuma kita jarang sekali lawyer yang berani frontal dan upfront terhadap kejaksaan juga. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, mereka akan mengkriminalisasi juga terhadap pengacara, kuasa hukum. Makanya mereka kebanyakan takut karena nanti kehilangan omset situ ya. Tapi balik lagi, kita Alvin Lim, LQ Indonesia Law Firm menganut zero corruption law enforcement ya. Jadi kami tahu itu hal yang sulit, tapi kami mau menjadi law firm pertama yang mencoba itu, teman-teman ya. Kami menjadi law firm pertama yang melakukan itu. Jadi ketika saya minggu lalu bikin laporan polisi di Mabes pun ya, saya 1 sen pun nggak memberikan uang dan mereka nggak minta di situ ya. Jadi ini sebuah perkembangan yang bagus ya, teman-teman. Jadi sempat waktu itu kan SPKT saya laporin ke Propam di situ. Jadi sudah ada perubahan ya. Saya perlu bersikap objektif. Jadi sudah ada perubahan yang berarti ya dari dari perbuatan saya yang vokal di situ. Jadi sebenarnya kalau lebih banyak lagi nanti lawyer-lawyer yang vokal, lawyer-lawyer yang menganut paham seperti itu, zero corruption law enforcement, itu akan bagus, teman-teman. Karena prinsip sekarang ini nggak jelas. Kenapa saya bilang nggak jelas? Coba prinsip sekarang ini apa? Yaitu mereka sebut yang namanya WBK, teman-teman. Wilayah bebas korupsi. Jadi coba teman-teman ke kepolisian atau kejaksaan, dia ada tuh tulisannya nama wilayah bebas korupsi. Nah ini punya dua arti, teman-teman. Satu, wilayah bebas korupsi yaitu wilayah yang nggak ada korupsinya. Atau yang kedua, sering diplesetin, wilayah orang untuk bebas melakukan korupsi, teman-teman. Makanya wilayah bebas untuk korupsi, wilayah bebas korupsi. Jadi disinilah sebenarnya harus ada kejelasan. Apa itu WBK, ya kan? Jadi daripada punya slogan yang nggak jelas, mendingan diganti. Zero corruption law enforcement itu jelas, zero corruption, korupsinya 0. Aparat penegak hukum ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton video kami dari LQ. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selain memberikan edukasi, juga menggugah agar bisa terjadi perbaikan di kejaksaan. Dan kejaksaan, terutama Jaksa Agung dan Jamwas, yang sudah saya beberkan cara kerja bermainnya oknum itu, supaya agar gerak-gerik oknum itu bisa diperkecil. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.